Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita berpindah pada menjawab beberapa pertanyaan ya, yang datang kepada kita. Pertanyaan agak panjang di sini. Bismillah, Ustaz, saya sebenarnya pengen sekali ikut taklim, tapi tidak boleh sama suami. Saya berdoa semoga dia diberi petunjuk. Saya juga punya sedikit problem dengan ibu saya yang kadang-kadang tidak ikhlas menolong saya. Saya sangat sayang dengan ibu saya, walaupun kadang-kadang dia mengeluh. Saya kadang-kadang tidak betah di sini, pengen ngontrak tapi tidak ada mahram karena suami kerja di luar negeri. Saya tinggal dengan orang tua, juga adik yang sudah menikah. Saya risih karena ada adik ipar saya. Gimana baiknya? Bagaimana baiknya ya Ustaz? Saya takut sendiri bila ngontrak, tapi saya tidak ingin tinggal dengan adik yang sudah menikah. Nah, ya. Pertama, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan si penanya diberi taufik, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa ikut hadir di majelis-majelis taklim ya, yang itu merupakan taman-taman surga yang ada di dunia ya. Nah, meskipun sementara ini masih belum boleh sama suami ya, tetapi dia bisa melakukannya ya, bisa melakukannya melalui sarana-sarana yang alhamdulillah sudah dimudahkan oleh Allah ya. Sarana-sarana itu melalui radio ya, melalui CD barangkali, melalui rekaman-rekaman, meskipun dia tidak hadir ya, namun dia bisa mendapatkannya melalui jalan yang lainnya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan ya, apa yang diterangkan oleh para asatidzah ya, melalui sarana-sarana tersebut ya. Namun harus dipahami bahwa seorang ketika ikut taklim dia adalah orang yang mencari kebenaran ya, dan bahwasanya ilmu itu tidak lain adalah al-khasyah, khasyatullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, al-ilmu khasyatullah, ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Artinya bahwa ketika dia ya, telah mengikuti taklim melalui sarana-sarana, meskipun tidak bisa hadir di majelis taklim dan dia bisa mengikuti lewat sarana-sarana yang ada, dia harus tahu bahwa ilmu itu diamalkan, ilmu itu meminta untuk diamalkan, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, hatafal ilmu bil amal fa in ajaba wa ila irtahala. Ilmu itu memanggil-manggil untuk meminta diamalkan. Kalau diamalkan ilmu tadi, maka akan bersama dia. Dan kalau tidak diamalkan, maka ilmu itu akan pergi darinya. Ya, sehingga kalau ya, penanya betul-betul ya, menuntut ilmu melalui sarana yang ada dan dia mengamalkannya, maka insyaallah ya, suami tidak akan lagi melarangnya. Karena ilmu itu akan membuat dia menjadi wanita yang solehah, akan menjadi wanita yang berakhlak dengan akhlak yang mulia ya. Akan menjadi wanita yang menjalankan ketaatan kepada suami ya. Akan menjadi wanita yang berakhlak yang mulia. Maka dengan itu saya yakin ya, dengan kita mengamalkan ilmu, dengan kita mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan juga orang lain mendapatkan petunjuk, agar penanya dan juga suaminya mendapatkan petunjuk, maka insyaallah akan dibukakan pintu hatinya. Nah, ya begitu pula dengan problem yang ada ya, dengan mengamalkan ilmu, dengan dibangun di atas ilmu, maka problem-problem tersebut akan bisa diselesaikan, akan dimudahkan penyelesaiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan urusan-urusan dia. Nah, ya, sementara keberadaan suaminya di luar negeri ya,
membuat dia sendirian meskipun bersama dengan ibunya, ya, dia bersabar untuk bersama ibunya dan dia berusaha untuk hati-hati, ya, hati-hati dari fitnah, ya, atau menjadi sebab fitnah bagi adik iparnya, ya. Karena dikatakan oleh Nabi SAW, alhamu maut, ya. Saudara ipar itu bisa menjadi fitnah yang besar bagi seorang wanita. Nah, sehingga dia harus menjalankan agama Allah dengan sebenar-benarnya, dengan menutup hijabnya, dengan menjaga, ya, dirinya dari terlihat auratnya, nah, dan menjaga rasa malunya. Dan barangkali kalau dia bisa, ya, mengontrak, namun tidak harus mengontrak itu jauh dari ibunya, dia bisa mengontrak dalam jarak yang dekat dengan ibunya, ya, sehingga dia bisa lebih menjaga diri, bisa lebih menjaga diri dan bisa melakukan aktivitas dengan lebih mudah di rumahnya, ya, daripada dia tinggal bersama ibunya yang di sana masih ada adik iparnya. Namun ini kewajiban bagi suami, ya, bagi suami yang semestinya memperhatikan masalah ini. Namun juga wanita tadi tidak boleh, ya, menuntut pada suaminya dengan hal-hal yang suaminya belum mampu untuk melakukannya. Ya, kalau dia belum bisa mengontrak, ya, dia bersabar. Kalau dia bisa mengontrak di dekat, ya, rumah ibunya sehingga dia pun bisa berbakti kepada orang tua, ya, dan dia pun bisa lebih terjaga, leluasa dalam aktivitasnya karena dia tinggal tidak bersama dengan orang lain, ya, tapi dia tinggal di rumahnya, ya. Maka barangkali ini lebih baik, wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Kemudian ada pertanyaan juga